Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha, hanyalah takut Allah kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, al ulama'u, para ulama. Karena yang takut kepada Allah itu ya hanya orang yang kenal kepada Allah. Kenalnya orang kepada Allah itu sejauh mana dia tahu mengenai keagungan Allah. Ini tentu saja ulama di sini ini yang dimaksud adalah ulama billah, ulama mengenai keagungan Allah, zat, sifat dan af'alnya Allah. Karena itulah ilmu yang akan mengakibatkan orang itu takut kepada Allah. Orang yang ilmunya mengenai keagungan Allah dikit ya takutnya sedikit, orang tahunya sedikit. Kalau ilmunya mengenai keagungan Allah banyak ya dia takutnya banyak. Dan yang terbanyak ilmu mengenai keagungan Allah adalah ilmunya para nabi. Maka para nabi itu takutnya kepada Allah dan enggak karuan. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa', Allah akan mengangkat, yarfa', maka akan mengangkat Allah alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, dari kamu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajatin, dengan beberapa derajat. Di derajatnya orang di sisi Allah itu derajatnya sebabnya dua. Pertama iman, kedua ilmu. Imannya tambah tinggi, derajatnya tambah tinggi. Ilmunya tambah tinggi, ya derajatnya tambah tinggi. Kalau iman dan ilmunya, orang tuh ahli ilmu juga ahli iman, ya inilah orang yang paling tinggi derajatnya. Ada orang yang ilmunya aja yang tinggi, imannya rendah, lemah. Ini sudah punya derajat, tapi ya tidak seperti orang yang imannya tinggi, imannya tinggi. Jadi iman dengan ilmu itu lain. Tapi tidak bisa berpisah. Iman itu memerlukan ilmu, ilmu memerlukan iman. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang tahu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak tahu. Innama yatadzakkaru, hanyalah mengambil pelajaran ulul albab, orang-orang yang punya akal. Ya, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Enggak sama. Sampai urusan dunia pun, ya, sampai urusan dunia itu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu ya juga lain. Coba itu urusan dunia, orang dikatakan ini sarjana, dikatakan di S1, S2, S3, kan karena tahu itu. Nanti kalau kerja juga begitu. Kalau pengetahuannya banyak, kerjanya nilainya ya tambah banyak. Kalau pengetahuannya sedikit, kerjanya ya nilainya dikit. Ini dunia. Lah urusan agama juga begitu. Sholatnya orang yang faham agama betul-betul dengan orangnya yang fahamnya di bawahnya ya lain. Maka dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud,
2 rakaat dari orang yang alim, yang zuhud, lebih baik daripada sholatnya orang seluruh dunia sampai kiamat. Ya, orang itu kalau kefahamannya agama tinggi, itu amal dikit itu sudah nilainya sangat tinggi. Wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man barang siapa yurid yang menghendaki Allah bihi dengannya khairan kebaikan, yufaqihu maka Allah akan memberikan kefahaman kepada dia fiddini di dalam urusan agama. Agama itu komplit ya. Ibadah itu ya agama, muamalah itu ya agama, akhlak itu ya agama, dakwah itu ya agama. Puncaknya masalah iman itu ya agama. Jadi kalau Allah SWT itu menghendaki orang itu baik, maksudnya orang itu memang dicintai oleh Allah gitu loh. Kalau orang itu memang dicintai oleh Allah, Allah mengendaki kebaikan untuk dia, di dunia mau dimuliakan, di akhirat mau dimasukkan surga, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia urusan agama. Jadi orang kok faham agama itu tanda-tanda Allah sayang sama dia, tanda-tanda Allah mengendaki kebaikan untuk dia. Kalau orang tidak faham agama, tanda-tanda Allah tidak menghendaki kebaikan untuk dia, dia akan celaka, ringkasnya begitu. Maka kita ini harus doa senantiasa, ya Allah fahamkan aku dalam urusan agama. Jangan kamu fahami, namanya kefahaman agama itu hanya orang yang bisa baca, bisa nulis, bisa cerita, belum mesti loh itu. Banyak para sahabat tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi faham agama. Nggak bisa pidato, tapi faham agama. Ini faham itu satu cahaya dalam hati, sehingga dia itu tahu kebenaran agama, mantap dengan agama, akhirnya mengamalkan agama, memperjuangkan agama, itu namanya paham. Baca nulis saja belum tentu paham. Wa inna ma'ana qasim, hanyalah aku ini tukang bagi, qasim pembagi, wa yu'tillah, dan Allah yang memberi. Bisa ini yang membagi. Jadi ibaratnya benda, maksudnya kata-kata ini benda semua ini yang punya itu Allah. Saya ini hanya petugas untuk membagi itu kepada siapa yang Allah menghendaki untuk memberi. Rasulullah SAW itu suka bagi-bagi harta pada umat, bagi zakat, bagi fai', bagi ghanimah. Rasulullah itu bukan bagi aja, bukannya memberi. Yang memberi adalah Allah, karena semua itu milik Allah. Nabi juga menyampaikan agama ini, menjelaskan agama ini, bagi-bagi kefahaman, tapi kefahaman itu sendiri yang punya hanyalah Allah. Jadi ringkasnya itu kalau bahasanya orang tabligh, saya ini cuman asbab gitu loh maksudnya. Saya ini cuman asbab, semua dari Allah. Wala yazala, dan tidak henti-hentinya amru hadil ummah, urusan umat ini mustaqiman, tegak, hatta taqumas saatu, sehingga berdiri hari kiamat.
wa hatta ya'ti amrullah, dan sehingga datang keputusan Allah. Rawal Bukhari Muslim. Jadi umat ini akan senantiasa tegak. Maksudnya senantiasa tegak itu bagaimana? Akan senantiasa ada di kalangan umat Islam ini orang yang berpegang teguh dengan agama, maksudnya begitu. Ini juga semakna dengan hadis la yazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadzalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Jadi nasib umat Islam ini tidak seperti umat-umat dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa yang akhirnya sesat bareng-bareng semua, itu tidak. Umat ini akan senantiasa ada orang-orang yang menegakkan agama, berpegang dengan agama sampai kiamat. Dan Allah telah buktikan sampai sekarang ini, walaupun terjadi kemerosotan, gunjang ganjing jagat, bagaimana rusaknya alam ini, tapi tetap aja ada segolongan umat Islam yang menegakkan agama, tetap ada. Sudah 1400 tahun janji ini telah dibuktikan oleh Allah. Semoga termasuk kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, pesantren kita, masjid-masjid kita.